PJ Bupati Bojonegoro tutup Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa. Pipa terminal BBM Pertamina di Tuban bocor, ratusan warga dievakuasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Kembali pakai informasi aktual Sketsa Bengawan hadir dengan serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Ansyari Tilawah, inilah Sketsa Bengawan untuk Anda. Pemirsa, kami awal informasi yang pertama. PJ Bupati Bojonegoro menutup rangkaian Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa yang berlangsung selama 4 hari. Selain itu, pada penutupan ini juga diserahkan sejumlah penghargaan kepada para peserta terbaik. Setelah berlangsung selama 4 hari, Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa secara resmi ditutup Sabtu sore. Closing ceremony di alun-alun kota Bojonegoro tersebut dihadiri oleh PJ Bupati Bojonegoro beserta PJ Ketua Dekranasda setempat, Forkopimda, serta sejumlah kepala OPD lingkup Pemkab Bojonegoro. Dalam closing ceremony ini juga diserahkan penghargaan stand terbaik kepada para peserta, masing-masing kepada Kabupaten Tulung Agung yang mendapat juara dekorasi stand terbaik 3, kemudian Kabupaten Probolinggo juara 2 dekorasi stand terbaik, dan Kabupaten Pasuruan menyabet juara 1 dekorasi stand terbaik. Piagam penghargaan beserta cindramata juara diberikan secara langsung oleh PJ Bupati Bojonegoro beserta dengan PJ Ketua Dekranasda Bojonegoro. Selama 4 hari pelaksanaan rangkaian Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa mengusung tema Batikku, Batikmu, Batik Kita Semua ini berlangsung sangat meriah. Bahkan hampir setiap hari para pengunjung berbondong-bondong mengunjungi stand peserta. Pekan Batik ini menyediakan sedikitnya 80 stand, di mana terdapat berbagai macam pameran corak motif batik dari Kabupaten Bojonegoro dan dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur, serta terdapat pula produk ekonomi kreatif. Kegiatan ini digelar sebagai salah satu bukti keseriusan dari Pemkab Bojonegoro dalam melestarikan dan mengembangkan batik di Bojonegoro. Selain itu juga untuk menumbuhkan semangat bagi anak muda di Bojonegoro dalam menghasilkan beragam corak motif batik khas Bojonegoro. Di sisi lain, Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa sekaligus membangkitkan semangat bagi para pelaku UMKM, industri kecil menengah, dan memberdayakan ekonomi di Bojonegoro. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro Budianto mengungkapkan, kegiatan ini merupakan salah satu komitmen Pemkab Bojonegoro dalam melestarikan batik yang ada di Bojonegoro. Selain itu, kegiatan ini juga untuk menjalin kerjasama dengan daerah lain di Nusantara yang memiliki ciri khas dan karakter batik, guna bersama-sama menggali, melestarikan, mengembangkan, mempromosikan, serta memasarkan produk batik daerah agar semakin maju. Hari ini kita bisa berkumpul bersama di alun-alun Bojonegoro dalam rangka penutupan atau closing ceremony Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa yang telah kita laksanakan mulai tanggal 5 sampai 8 Juni 2024 dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang apapun. Bahwa dalam mereka meningkatkan daya ungkit ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan untuk memperoleh jangkauan pasar produk batik Bojonegoro khususnya dan batik daerah pada umumnya, maka sebagai nilai penting dan strategis untuk pembangunan wilayah, Pemkab Bojonegoro menyelenggarakan Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa dengan tema Batikku, Batikmu, Batik Kita Semua. Tema ini merupakan cerminan komitmen dari Pemkab Bojonegoro untuk menjalin kebersamaan dengan daerah-daerah lain di Nusantara yang memiliki ciri khas dan karakter batik masing-masing untuk bersama-sama selalu menggali, melestarikan, mengembangkan, mempromosikan dan memasarkan produk batik daerah agar semakin maju, berkesinambungan sebagai basis ekonomi masyarakatan serta tetap lestari sebagai budaya bangsa. Peserta Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa ini menempati 84 stand pameran dengan rincian sebagai berikut: 1. Dekranasda Provinsi Jawa Timur,
2, 18 perwakilan Kapkota se-Jawa Timur, 3 perwakilan OPD Provinsi Jawa Timur, 5 asosiasi batik Jawa Timur, 3 kabupaten perwakilan Jawa Tengah. Bersama kita ada Kabupaten Sragen, Purworejo, dan Kabupaten Blora. Juga perwakilan dari Palembang, ada 1 asosiasi Fikri Koleksi, terima kasih Palembang. Dari perbankan, Bank BPR Bojonegoro, Bank UMKM, dan Bank Jatim. Exxon Mobil, Pertamina Patraniaga Surabaya, Pertamina EP Cepu, zona 11 dan 12, perwakilan subsektor ekonomi kreatif di Bojonegoro, Asosiasi Desa Wisata atau ASI Dewi, Asosiasi Desa Wisata Bojonegoro, BUMDes Desa Kelino, perwakilan budaya di Bojonegoro, ada stand pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Dinas Perinaker. Waktu dan tempat, Pekan Berdiri Daerah Budaya Bangsa telah kita laksanakan bersama-sama di alun-alun Bojonegoro mulai tanggal 5 sampai dengan 8 Juni 2024 dalam sehariannya mulai pukul 10 pagi sampai pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara itu, penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak terutama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro yang telah bekerja keras menggelar Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa. Selama diselenggarakannya Pekan Batik Daerah, banyak manfaat yang didapatkan. Selain kegiatan bersifat edukatif, akan tetapi masyarakat juga bisa memahami serta mengenal budaya batik daerah lain maupun semakin mencintai batik lokal Bojonegoro. PJ Bupati Bojonegoro berharap ke depan lahir ide-ide baru serta terobosan baru dalam menyelenggarakan kegiatan berbasis seni maupun budaya. Tentunya memiliki dampak meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus melestarikan apa yang sudah ada. Bahwa peran dari Dekranasda untuk mendukung acara ini luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dekranasda Jawa Timur. Tentu semua peserta dari luar Bojonegoro, baik dari Provinsi Jatim, dari Jawa Tengah yang tadi sudah hadir, dan tentunya juga 1 perwakilan dari Palembang di sini. Dan tentu juga saya sekali lagi mewakili dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya apresiasi kami untuk semua peserta yang tentunya juga sudah bekerja keras dalam arti sibuk-sibuk membawa barang yang di display dan lain-lain kemari ke Bojonegoro, karena saya tahu perjalanan dari tempat Batu Kusuma kemari tidaklah dekat. Dan ini juga tidak lepas peran dari pimpinan atau kepala dinas yang ada di sini, yang ada di Pemkab Bojonegoro. Kemarin sudah mengerahkan seluruh jajarannya, jadi dari mulai dinas-dinas, kemudian ada puskesmas, ada rumah sakit, kemudian juga seluruh jajaran dilibatkan untuk ikut aktif juga berkunjung meramaikan acara ini. Terima kasih kepada yang semua pimpinan di Pemkab yang sudah ikut meramaikan kegiatan ini. Dan saya kira ide yang seperti ini ide yang luar biasa Pak Budi, dan tentunya juga saya kira banyak manfaat yang kita pelajari dari kegiatan selama 4 hari ini. Tidak hanya kegiatan yang bersifat edukatif, artinya masyarakat kita juga belajar memahami, mengenal budaya batik dari tempat lain dan semakin mencintai batik, tapi juga ada dimensi hiburan. Masyarakat kita juga mendapatkan hiburan, dan tentunya juga saya kira dimensi bisnisnya luar biasa. Dan juga saya ingin sampaikan sedikit laporan untuk Ibu semua bahwa Pemkab Bojonegoro di samping tadi mengerahkan semua pegawai untuk ikut belanja, juga sudah memesan batik untuk kebutuhan pegawai Kabupaten Bojonegoro mulai dari dinas sampai dengan kecamatan. Total pesanannya mencapai 233 juta rupiah. Puncak closing seremoni Pekan Batik Daerah Budaya Bangsa ditutup dengan hiburan musik yang mendatangkan bintang tamu Niken Shalindri beserta grup musik Mayangkara CS. Edo Judialdian, JTV, Bojonegoro.
Beralih ke berita lainnya pemirsa, menjelang pelaksanaan pendataan pemilih pada Pilkada 2024, KPU Kabupaten Ngawi membutuhkan sedikitnya 2.537 petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih. Proses rekrutmen bakal dilakukan mulai 11 Juni 2024. Sedikitnya 702.126 orang di Kabupaten Ngawi masuk dalam data pemilih dari daftar penduduk potensial pemilih pemilu hasil sementara DP4HS Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Pilkada 27 November 2024. Jumlah pemilih tersebut terdiri dari sebanyak 244.361 pemilih laki-laki dan 357.765 pemilih perempuan. Jumlah pemilih tersebut selanjutnya bakal dilakukan pemutakhiran data pemilih sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap DPT. Ketua KPU Ngawi, Prima Aikwina Sulistianti menjelaskan, pemutakhiran data pemilih bakal dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih Pantarlih. Dalam pelaksanaannya, KPU Ngawi akan membutuhkan sebanyak 2.537 Pantarlih yang proses rekrutmennya dimulai 11 Juni 2024. Untuk masa kerja Pantarlih selama 1 bulan, yakni 24 Juni sampai 25 Juli mendatang. Menurut Ketua KPU Ngawi, pemutakhiran data pemilih sendiri yakni melihat jika jumlah pemilih di satu TPS kurang dari 400 pemilih, maka hanya 1 Pantarlih. Namun jika lebih dari 400 pemilih, maka akan ada 2 Pantarlih. Kita sudah petakan perkiraan jumlah TPS untuk Pilkada 2024 ada 1.370 TPS. Nah, karena mulai 12 Juni itu besok artinya sudah ada rekrut Pantarlih, maka kita akan merekrut Pantarlih minimal sejumlah 1.370. Tapi di dalam PKPU yang terbaru disebutkan bahwa dengan jumlah pemilih TPS dengan jumlah pemilih di bawah 400 1 Pantarlih, di atas 400 2 Pantarlih. Di KPU sendiri jumlah TPS yang jumlah pemilihnya di bawah 400 ada sekitar 203 TPS, yang lain itu di atas 400, sehingga jumlah Pantarlih yang akan kita rekrut sekira 2.537 TPS. Kalau untuk prediksi jumlah pemilih sendiri nyampe berapa? Jumlah pemilih laki-lakinya sekitar 700, kan dulu 701.425. Ini sekarang sekitar 729 berapa begitu loh, sekitar 730 ribuan pemilih. Berarti bertambah Bu ya? Insya Allah pasti otomatis lah, ada bertambah ada berkurang tapi tetap bertambah, ada pertambahan. Sementara hasil pemetaan jumlah TPS pada Pilkada Serentak Ngawi tahun 2024 ada sebanyak 1.370 TPS. Tiap TPS nantinya akan diisi oleh 400 hingga 600 pemilih. Itu Wahyu, JTV Ngawi. Sementara itu, kepuasan publik terhadap kinerja pasangan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi mencapai 83,5%. Hal ini mendasar dari hasil riset yang dilakukan oleh The Republic Institute pada 800 responden. Selain itu, sebanyak 73,6% warga di Ngawi juga menginginkan pasangan Oni Antik lanjut memimpin Ngawi. The Republic Institute melakukan riset terhadap kinerja pemerintahan Oni Anwar Harsono dan Dwi Rianto Jatmiko sebagai calon petahana dalam Pilkada Ngawi 2024. Selama tanggal 1 hingga 7 Juni 2024, dilakukan riset terhadap 800 responden dari seluruh perwakilan di 19 kecamatan se-Kabupaten Ngawi dengan margin error 3,46%. Peneliti utama The Republic Institute, Sufianto menjelaskan, saat ini 83,5% masyarakat puas dengan kinerja Bupati dan Wakil Bupati. Jika ditarik dalam politik menghadapi Pilkada 27 November 2024 mendatang, sebanyak 73,6% masyarakat ini melanjutkan kepemimpinan pasangan ini. 11,3% jika ada pasangan lain dan 14,2% belum menentukan pilihan. Namun jika pasangan ini nantinya melawan kotak kosong, maka sebanyak 88,7% akan memilih mereka. 4,5% memilih kotak kosong, 6,7% belum menentukan pilihan. Sementara untuk elektabilitas untuk calon Bupati Oni Anwar Harsono 68,3%,
dan calon wakil Bupati Dwirianto Jatmiko 52,1%. Kabupaten Ngawi, tepatnya ngambil datanya tanggal 1 sampai 7 Juni, baru kira-kira selesai 2 hari yang lalu dengan 800 responden, dan hasilnya kinerja Bupati dan Wakil Bupati menurut masyarakat Ngawi itu sangat bagus. Ya. Kalau kami angkakan kira-kira angkanya kemarin ketemu sekitar 83,5%. Kalau itu kita tarik dalam proses politik, nilai politik kinerja Bupati dan Wakil Bupati, kami juga melakukan simulasi. Bupati itu memiliki tingkat elektabilitas sangat tinggi sebagai incumbent, dan termasuk di Wakil Bupati juga memiliki elektabilitas sangat tinggi. Untuk Bupati, elektabilitasnya itu untuk di riset di bulan Juni ini itu tembus di angka 68% lebih. Sementara untuk Wakil Bupati sebagai Wakil Bupati itu dipersepsi oleh masyarakat kemudian dinilai layak menjadi Wakil Bupati itu sebesar 52%. Jadi memang masyarakat sangat mengidentifikasi Bupati memang sangat layak sebagai Bupati, kemudian Wakil Bupati sangat layak sebagai Wakil Bupati. Nah, ketika kami kemudian menanyakan kembali apakah dengan kepuasan yang didapat masyarakat seperti ini masih ingin melanjutkan kepemimpinan dua incumbent ini, Bupati dan Wakil Bupati, Pak Oni Anwar dan Pak Dwirianto Jatmiko. Nah, yang menjawab tetap ingin kedua beliau tetap menjadi pemimpinnya itu sebesar 73%. Sementara yang mau berubah hanya 11,8%, yang 14% masih menunggu atau tidak menjawab. Nah, itu kira-kira. Nah, ketika kami coba simulasikan data yang kami dapatkan untuk pasangan calon ini tetap tidak berubah, kemudian kami sandingkan dengan calon lain, itu justru semakin naik elektabilitasnya masing-masing. Misalnya pasangan ini kemudian kalau dengan ada pasangan lain itu justru dipilih oleh masyarakat sebanyak 74,5%. Sufianto menambahkan, tingginya kepuasan masyarakat ini tidak terlepas dengan sejumlah program, mulai dari yang telah dijalankan, baik di bidang pertanian dan peningkatan infrastruktur. Terlebih Ngawi yang kondisi wilayahnya sangat luas, maka perbaikan infrastruktur sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, pipa terminal BBM Pertamina di Tuban bocor, ratusan warga dievakuasi. Informasinya hadir sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pipa terminal BBM milik Pertamina di Kabupaten Tuban bocor. Kepulan uap gas berwarna putih menyebar ke desa yang ada di sekitar lokasi sehingga sebagian warga sesak nafas. Oleh Pertamina, ratusan warga langsung dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Ratusan warga desa Tasikharjo, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Senin dini hari harus dievakuasi dari tempat tinggalnya. Hal ini dikarenakan sebuah pipa terminal bahan bakar minyak TBBM milik Pertamina di desa setempat mengalami kebocoran. Pada Senin pagi terlihat kepulan kabut berwarna putih pekat yang berasal dari uap gas BBM jenis Pertalite yang bocor menyelimuti desa Tasikharjo. Selain baunya yang menyengat, kepulan uap gas ini membuat pusing warga yang menghirupnya. Saat tertiup angin, uap dari gas bocor ini terus menyebar ke seluruh pemukiman warga. Akibatnya ratusan warga yang tinggal di dekat lokasi kebocoran pipa terminal BBM milik Pertamina tersebut
harus dievakuasi lantaran mengalami sesak nafas. Kepala Desa Tasikharjo Damuri mengatakan belum menerima informasi detail dari fuel terminal Tuban PT Pertamina terkait kebocoran bahan bakar minyak tersebut. Meski demikian, pihaknya mengaku mendapat informasi dari Pertamina bahwa akhir-akhir di kilang setempat terjadi kebocoran serupa. Ini kejadian apa ini, Pak? Ini kejadian tumpahan minyak, Mas. Tadi dari pihak TBBM akhir-akhir itu sudah menjelaskan bahwa ini terjadi tumpahan minyak. Terus dampaknya, Pak? Dampaknya terhadap warga Tasikharjo, terutama titik yang paling terparah itu di Pelausan Lor sama Pelausan Kidul, sampai terjadi kabut yang sangat pekat. Sehingga warga saya keseluruhan saya evakuasi bersama warga dan Polsek Jenu di titik kumpul di Brangkal sama titik kumpul Sumur Geneng. Dan banyak yang sesak nafas. Terus entah untuk para hewan ternak ini sampai saat ini belum bisa mengkoordinir karena belum ada tim yang berani untuk ke lapangan. Ada yang keracunan, Pak? Kalau keracunan itu banyak orang sakit, Mas, ya. Karena sesak nafas atau yang lain itu banyak sekali. Tapi sampai sekarang belum bisa mengidentifikasi dari dampak ini karena orang-orang masih kumpul dan masih belum bisa mengkoordinir dari kami. Sementara itu, sejumlah warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian mengaku bau dari uap gas terminal BBM ini mulai dirasakan pada Senin pukul 2 dini hari. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, warga langsung mengevakuasi diri ke rumah keluarga yang jauh dari lokasi kejadian dan dinilai aman. Iya. Terus keluar semua ini? Iya. Mas, ini kok ngungsi ke sini kenapa, Mas? Ngungsi. Ya, saya dari rumah, kan rumahnya saya sana, ya, jadi terus ya saya mengevakuasi diri sama keluarga ini karena bau itu. Baunya ya, Mas. Ya. Itu dari jam berapa, Mas? Jadi saya kerasa jam 2 malam, Pak. 2 malam. Itu dari apa sih, Mas? Ya? Baunya dari apa ya? Kayak gas gitu. Kayak gas. Tapi nggak tahu bau apa ya. Dari apa nggak tahu. Pokoknya ya kayak itu gas. Hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pihak PT Pertamina terkait bocornya pipa terminal bahan bakar minyak tersebut. Sementara sejumlah tim medis dari puskesmas terdekat tengah menuju lokasi untuk memberikan pertolongan bagi warga yang mengalami sesak nafas. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, pemirsa, PT Pertamina akhirnya buka suara terkait kebocoran pipa minyak di terminal BBM Kabupaten Tuban Senin pagi. Akibat kejadian ini, warga yang ada di sekitar kilang mual-mual hingga mengalami pusing. PT Pertamina akhirnya buka suara terkait kebocoran pipa di terminal bahan bakar minyak TBBM di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban Senin pagi. Kejadian ini membuat dua desa yang ada di sekitar kilang, yakni Desa Tasikharjo dan Desa Remen, diselimuti kabut pekat putih. Kebocoran pipa ini juga membuat ribuan warga dari dua desa tersebut dievakuasi dari rumahnya ke lapangan dan tempat yang lebih aman. Section Head Communication and Relation Pertamina Patraniaga Jatim Balinus, Taufik Kurniawan menjelaskan, munculnya kabut pekat berbau gas tersebut berasal dari tumpahan BBM jenis Pertamax yang tersimpan di tangki fuel terminal BBM Tuban milik PT Pertamina. Tumpahan BBM jenis Pertamax tersebut baru terdeteksi Senin pukul 2 dini hari. Meski begitu, tangki yang menerapkan auto system membuat tumpahan minyak tak meluber ke area lain. Namun kencangnya angin membuat uap yang dihasilkan menyebar ke seluruh permukiman warga. Guna mengurangi dampak terhadap warga yang mengalami sesak nafas akibat menghirup gas, pihak Pertamina bekerja sama dengan petugas BPBD Tuban melakukan evakuasi warga yang terdampak kabut uap tersebut. Kini seluruh luberan Pertamax yang berasal dari salah satu tangki di fuel Pertamina BBM pabrik Tuban tersebut telah dibersihkan menggunakan 2 truk penyedot milik PT Pertamina. Benar terjadi tangki luber ya, jadi bukan kebocoran, bukan ini, tapi ada tangki yang luber sedikit.
di tangki Pertamax kita. Nah, kemudian kejadian itu terdeteksi pukul 2 dini hari, sekitar pukul 2 dini hari. Kemudian pada saat itu juga kita, karena di tangki kita itu menggunakan sistem proteksi auto protection bandwall system, sehingga langsung bisa terlokalisir di area tangki aja luberannya. Namun luberan tersebut karena menimbulkan uap BBM ya yang terlepas di udara, sehingga kita harus mengevakuasi warga supaya ini sifatnya hanya antisipasi saja supaya tidak merembet ke kejadian yang lebih serius. Nah, ini juga untuk menghindarkan warga juga akan dampak dari uap BBM yang ke udara itu tadi ya, antara lain sesak napas dan lain sebagainya. Kemudian di sekitar terminal BBM Tuban, di lokasi tangki tersebut itu memang tidak ada boleh dikatakan sedikit pemukimannya atau rumah-rumah warganya sedikit, karena terminal BBM ini berada di perbatasan antara desa Tasikharjo dan Remen. Namun yang sebetulnya lokasi paling dekat dengan kejadian itu adalah Tasikharjo, dan di sekitarnya tidak ada pemukiman yang terlalu signifikan. Sementara itu, Kalaksa BPBD Tuban, Sudarmaji, mengungkapkan terdapat 2 desa terdampak kabut uap minyak PT Pertamina tersebut. Bahkan 5 warga yang harus dilarikan ke puskesmas setempat akibat terlalu banyak menghirup uap minyak tersebut. Perkiraan luasan yang terdampak ini tadi ada berapa? Kalau desa yang terdampak itu yang jelas ada di 2 desa, Tasikharjo dan Remen. Nah, kalau radius yang kira-kira tadi memang warganya mengungsi sekitar kurang lebih 200 meter dari titik kejadian. Pak, pertimbangan apa kok tadi sampai mengungsi? Oh iya, karena memang sejak jam 2 itu masyarakat memang menghirup bau yang tidak enak. Mereka merasa mual dan pusing, sehingga mereka harus segera menyelamatkan diri, dan kita antar mereka, kita sediakan untuk mengungsi. Karena memang pertimbangannya udara yang dihirup itu memang baunya sangat menyengat. Pak, sejauh ini ada hewan ternak yang dilaporkan mungkin dari kejadian ini? Kalau hewan, insya Allah saya belum menerima laporan sampai detik ini. Tetapi kalau masyarakat tadi sudah dijelaskan, 5 yang tadi di puskesmas mereka sudah kembali, dan memang teman-teman tadi sudah disepakati bersama-sama bahwa memang ke depan mungkin perlu adanya semacam pengetesan atau kesehatan, pengobatan gratis di sekitar area di wilayah TBPM ini. Dalam waktu dekat? Insya Allah dalam waktu dekat. Ya. Apakah uap ini uap berbahaya atau tidak? Kalau kita berbahaya tentu tadi sudah kita waktu rapat di atas itu berbahaya tidak, tapi memang baunya memang sangat menyengat. Pasca kejadian tersebut, pihak PT Pertamina akan melakukan screening kesehatan bagi warga sekitar kilang yang terdampak. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Jelang Idul Adha, bazar kambing jadi alternatif pilihan warga di Tuban. Informasinya hadir usai jeda pariwara. Pemirsa, Anda masih bersama kami. Berbagai cara dilakukan untuk menjual kambing kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Di Kabupaten Tuban, pengurus Gerakan Pemuda Ansor setempat menggelar bazar kambing kurban secara online maupun offline.
Cara ini dilakukan untuk mempermudah warga melakukan transaksi jual beli kambing kurban. Berbagai cara dilakukan untuk menjual kambing kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Salah satunya seperti bazar kambing kurban yang digelar pengurus Gerakan Pemuda GP Ansor, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban di halaman kantor MWC NU setempat di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban pada hari Sabtu. Bazar kambing kurban ini tak hanya digelar secara offline, namun juga digelar secara online. Satu persatu kambing mulai dipajang dan dikelompokkan sesuai dengan kelas dan harganya. Mulai dari tipe A dengan harga Rp3.600.000 per ekor, lalu tipe B Rp3 juta per ekor, hingga tipe C Rp3 juta per ekor. Sebagian besar kambing-kambing ini mereka ambil dari anggota Ansor yang memiliki peternakan kambing. Kemudian kambing tersebut dimasukkan ke dalam bazar baik secara offline maupun online. Cara ini dilakukan untuk mempermudah transaksi jual beli kambing kurban, khususnya bagi para peternak yang kesulitan saat hendak menjual kambing kurban karena tak bisa langsung bertemu pembeli. Ini adalah kegiatan bazar, di mana bazar hewan kurban ini adalah program tahunan yang dilaksanakan oleh pengurus Ansor Kecamatan Montong, lebih tepatnya PAC GP Ansor Kecamatan Montong. Ini adalah program untuk Idul Adha, karena sekarang sudah momennya Idul Adha, kita coba untuk mengambil keberuntungan, siapa tahu dari hasil penjualan ini bisa menambah perekonomian bagi PAC Ansor. Ini kenapa ngambil konsep bazar ini? Bazar karena gini, kita punya rekanan yang mana punya produk kambing yang bagus. Kemudian untuk memaksimalkan penjualannya kita coba masuk untuk jadi marketing yang online, Jadi kita memaksimalkan media sosial untuk bisa memasarkan produk ini. Mas, di sini tersedia kambing jenis apa saja? Di sini banyak, ada Jawa Randu, ada mungkin domba. Jadi banyak sekali, tinggal nanti dipilih, tinggal nanti keinginan dari konsumen itu apa, kita yang menyediakan. Selain menyediakan bazar secara online, para pembeli yang hendak melihat secara langsung juga bisa datang langsung ke lokasi bazar untuk memilih hewan kurban yang diinginkan. Banyaknya variasi dan pilihan binatang kurban membuat pembeli senang untuk membeli binatang kurban di bazar ini. Hingga saat ini sudah 30 ekor kambing laku terjual baik secara online maupun offline. Mas, ini sedang apa ini Mas? Ini sedang lihat-lihat di bazar kambing. Ini rencana mau beli berapa Mas? Ya, rencana mau beli 2, cuma ini baru lihat-lihat. Banyak Mas pilihannya di sini? Pilihannya banyak. Selain melayani jual beli, bazar kambing ini juga menyediakan jasa kirim dan merawat binatang kurban hingga hari penyembelihan, sehingga pembeli tak perlu khawatir untuk merawat kambing di rumah. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, Pangdam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Rafael Grana Baai menutup rangkaian kegiatan TMMD ke-120 di Kabupaten Bojonegoro yang berlangsung selama 1 bulan. TMMD menjadi salah satu keseriusan TNI mengatasi permasalahan di masyarakat, terutama dalam percepatan pembangunan dan menangani kesenjangan serta meningkatkan roda perekonomian masyarakat. Pangdam 5 Brawijaya Mayor Jenderal Rafael Grana Baai Jumat pagi secara resmi menutup TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-120 tahun anggaran 2024 di lapangan Desa Napis, Kecamatan Tambak Rejo, Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan TMMD yang dilaksanakan selama 1 bulan dan serentak di beberapa wilayah lainnya ini mengusung tema Dharma Bakti TMMD mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah.
Adapun program prioritas pembangunan pada pelaksanaan TMMD ini adalah daerah yang tergolong desa tertinggal, terisolasi atau terpencil, dan daerah kumuh perkotaan. Pada kesempatan ini, Pangdam 5 Brawijaya Mayor Jenderal Rafael Granada Baai mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah, seluruh prajurit dan elemen masyarakat, serta semua pihak yang telah membantu sehingga TMMD ke-120 berjalan lancar, aman, dan sukses. TMMD ke-120 di Kabupaten Bojonegoro ada sejumlah program yang telah selesai dilaksanakan. Di antaranya pengaspalan jalan desa kurang lebih sepanjang 1,8 km, kemudian bedah rumah sebanyak 12 unit, pembangunan air bersih sebanyak 3 titik, dan pembangunan turap di sekitar sungai. Menurutnya, kegiatan TMMD dalam rangka berkolaborasi antara pemerintah daerah, Polri, serta seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan cara mengajak masyarakat gotong royong bersama agar memiliki rasa saling memiliki apa yang sudah dibangun. Pembangunan infrastruktur yang sudah dibangun agar memperlancar perputaran roda perekonomian di daerah desa terpencil hingga ke kecamatan maupun ke kabupaten kota. Baik, pagi hari ini kita sudah sama-sama menyaksikan pelaksanaan penutupan upacara penutupan TMMD yang ke-120 tahun 2024 bersama-sama dengan TNI, Polri, pemerintah daerah. Di sini ada Pak Bupati, di sini ada Pak Ketua DPR, ada Pak Kajari, Pak Kapolres, semuanya dapat tadi berjalan sampai selesai dengan hikmah. TMMD ke-120 ini untuk tahun 2024 kita laksanakan ada di 5 tempat, 5 titik. Yaitu Bojonegoro, kebetulan hari ini saya tutup di Bojonegoro, kemudian Situbondo, Jombang, Sidoarjo, dengan Trenggalek. Nah, hari ini saya yang ke Bojonegoro, saya nutup di Bojonegoro, karena memang di Bojonegoro ini agak banyak ya kegiatan fisik maupun non fisik di Bojonegoro. Di daerah yang lain saya bagi dengan beberapa staf saya. Kemudian kegiatan TMMD yang dilaksanakan di Bojonegoro ini ada pengaspalan jalan, pembuatan jalan, ya, jalan desa yang kurang lebih panjangnya 1,8 km. 1,8. Kemudian juga bedah rumah ada 12 unit. Kemudian ada pembangunan air bersih. Pembangunan air bersih itu ada di 3 titik. Yang dimana daerah itu memang sekian lama ini sulit air. Nah, tentunya ini kolaborasi bersama-sama dengan dukungan dari pemerintah daerah, ya, Forkopimda setempat, sehingga ini dapat dilaksanakan dengan baik. Termasuk juga kegiatan fisiknya ada pembangunan saluran sungai turap untuk bentengin kemungkinan longsornya sungai. Sementara itu, PJ Bupati Bojonegoro Adrianto yang turut hadir pada penutupan acara ini mengaku kegiatan TMMD merupakan kegiatan yang sangat strategis antara Pemkab Bojonegoro bersama dengan TNI. Pihaknya bersama pihak terkait akan terus berupaya bersama dalam menangani kemiskinan masalah penanganan air di Bojonegoro. PJ Bupati Bojonegoro Adrianto juga menambahkan, dari beberapa program TMMD yang telah selesai dilakukan, tentunya akan memperbaiki kondisi masyarakat dan terus memperbaiki infrastruktur yang telah dibangun, maka akan menciptakan perekonomian yang lebih baik lagi. Selain itu, adanya program TMMD ke-120 di Bojonegoro juga dapat menangani kemiskinan dan kesenjangan di wilayah Bojonegoro. Tak hanya sampai di situ saja, tantangan yang harus dihadapi yakni stunting dan pernikahan dini. Maka dari itu perlu kolaborasi bersama antara BKKBN dalam mengatasi permasalahan tersebut, dengan upaya menghindari terjadinya pernikahan dini yang bisa berdampak pada kemiskinan, stunting, dan permasalahan lainnya. Jadi pagi ini kita bersama-sama tadi menyaksikan penutupan TMMD yang ditutup langsung oleh Pak Pangdam, dan kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat-sangat strategis berupa sinergi antara Pemkab Bojonegoro dengan TNI, karena
tidak hanya akan menyentuh proyek-proyek yang sangat mendasar dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi juga akan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya besar dan strategis di masyarakat. Tadi Pak Pangdam sampaikan bahwa kita juga akan terus berupaya bersama-sama menangani masalah kemiskinan, masalah pengaturan air di wilayah Bojonegoro, dan saya kira itu adalah PR besar yang tentunya tidak bisa hanya ditangani oleh pemerintah kabupaten, harus bersama-sama dengan tempat lain. Khususnya di sini kami sangat terbantu dengan adanya TMMD. Dan terima kasih Pak Pangdam dan seluruh jajaran untuk dukungan di TMMD ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih semua. Harapannya juga Pak, dengan ini mungkin ada pendongkeraan ekonomi di desa-desa sampai berapa persen? Pasti itu kalau kita lihat tadi beberapa 12 rumah untuk masyarakat miskin sudah dilakukan. Tentu ini akan memperbaiki kondisi masyarakat kita, dan tentunya kalau kita terus perbaiki infrastruktur yang sudah dibangun tadi, ini juga akan menciptakan kegiatan ekonomi yang jauh lebih baik, dan tentunya juga akan punya dampak yang sangat baik untuk menangani kemiskinan, kesenjangan di wilayah kita. Dan tentunya Pemkab juga akan terus siap bersinergi, bekerjasama dengan TNI dalam hal ini, dalam rangka bersama-sama menangani semua permasalahan-permasalahan yang mendasar yang ada di wilayah kita. Gitu. Oh ya. Dan tentunya juga nanti kita akan terus lakukan, karena di sini juga banyak melibatkan instansi termasuk dari kepolisian, dari BKKBN, dan kami juga akan melibatkan kepolisian, terutama kita untuk menjaga keamanan di wilayah kita di Bojonegoro, dan tentunya juga di BKKBN. Ini salah satu tantangan kita adalah stunting dan pernikahan dini. Nah, ini tentunya saya kira perlu juga keterlibatan dari BKKBN terus memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menghindari adanya pernikahan dini. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro. Sebagai bagian dari komitmen mendukung pendidikan anak di Kabupaten Bojonegoro, Sri Kandi PLN UP3 Bojonegoro melaksanakan kegiatan sosial dengan membagikan sebanyak 128 buku dan 44 paket alat tulis kepada TK Bayangkari 66 Padangan. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan PLN UP3 Bojonegoro dalam mendukung dunia pendidikan, khususnya di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Adanya bantuan buku dan alat tulis ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca dan semangat belajar bagi anak-anak di TK Bayangkari 66 Padangan, Bojonegoro. Anak-anak yang menerima buku dan alat tulis ini pun terlihat sangat senang dan antusias. Ketua Sri Kandi PLN UP3 Bojonegoro, Sari Narolita Kalean, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari program Sri Kandi PLN se-Jawa Timur untuk membantu pendidikan anak-anak di berbagai daerah. Dirinya berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat yang besar bagi anak-anak di TK Bayangkari 66 Padangan, di mana pendidikan merupakan investasi penting untuk masa depan, dan pihaknya ingin turut serta menjadi bagian dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Bojonegoro. Sementara itu, Ketua Bidang Sosial Yayasan Kemala Bayangkari Bojonegoro, Heni Putu, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan berupa buku dan alat tulis yang diberikan oleh Sri Kandi PLN UP3 Bojonegoro. Menurutnya, bantuan berupa alat tulis dan buku sangat berarti dalam menyediakan sarana belajar yang lebih baik bagi anak-anak.
Dirinya berharap ke depan kerjasama seperti ini agar terus berlanjut. Terima kasih banyak untuk Serikandi PLN atas kunjungannya, semoga bermanfaat dan terjalin silaturahmi sampai kapanpun. Terima kasih. Selain membagikan buku dan alat tulis, acara tersebut juga diisi dengan kegiatan edukasi dan hiburan bagi anak-anak. Seperti bernyanyi bersama, kuis edukasi hingga sosialisasi bahaya kelistrikan. Para siswa pun sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Acara ini juga turut dihadiri jajaran Bayangkari Polsek Padangan serta Serikandi PLN UP3 Bojonegoro dalam melakukan sosialisasi aplikasi PLN Mobile guna menyebarkan sejuta manfaat aplikasi PLN. Adanya kegiatan ini, Serikandi PLN UP3 Bojonegoro berharap dapat memberikan kontribusi positif dan terus berperan aktif dalam mendukung pendidikan dan perkembangan anak di wilayah kerjanya. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Senin pagi melaksanakan penyerahan keputusan Bupati terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yang berlangsung di Pendopo Melowopati Pemkab Bojonegoro. Sebanyak 408 Kepala Desa se-Kabupaten Bojonegoro dengan mengenakan pakaian dinas upacara sejak pagi sudah memadati Pendopo Melowopati untuk memperoleh SK perpanjangan jabatan. Penyerahan surat keputusan tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa secara simbolis diberikan langsung oleh penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto kepada sebanyak 408 Kepala Desa yang mendapatkan perpanjangan masa jabatan selama 2 tahun menjadi 8 tahun dan hanya boleh menjabat selama 2 periode. Pengukuhan dan penyerahan surat keputusan Bupati tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun rincian kepala desa yang mendapatkan perpanjangan masa jabatan diantaranya meliputi Kepala Desa periode tahun 2019 sampai dengan 2025 yang diperpanjang jabatannya 2 tahun sehingga periodisasinya menjadi tahun 2019 hingga tahun 2027. Ada sebanyak 152 orang dengan Kepala Desa Pilkades antar waktu sebanyak 3 orang. Kemudian Kepala Desa periode tahun 2020 hingga 2026 yang diperpanjang jabatannya 2 tahun sehingga periodisasinya menjadi tahun 2020 hingga 2028. Ada sebanyak 224 orang dengan Kepala Desa hasil Pilkades antara waktu ada 6 orang. Selanjutnya Kepala Desa periode tahun 2022 hingga 2028 yang diperpanjang jabatannya 2 tahun sehingga periodisasinya menjadi tahun 2022 hingga 2030 sebanyak 32 orang. Pada kesempatan ini, PJ Bupati Bojonegoro menyampaikan beberapa poin kepada kepala desa yang mendapatkan perpanjangan masa jabatan. Kepala desa bisa semakin meningkatkan kinerjanya serta dedikasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan yang ada di desa. Selain itu, PJ Bupati juga menyampaikan kepala desa yang mendapatkan perpanjangan masa jabatan 2 tahun bisa mendukung program nasional, baik program pembangunan provinsi hingga ke tingkatan desa. Tak hanya itu, PJ Bupati juga berpesan agar kepala desa yang diperpanjang masa jabatannya bisa amanah, menjadi tauladan masyarakat serta menjadi tempat mengadu dan memberikan harapan bagi masyarakat. Pagi ini saya sudah melantik perpanjangan masa jabatan para kepala desa kita di Bojonegoro karena ini sesuai dengan mandat dari Undang-Undang 3 2024. Jadi ada perpanjangan untuk mereka. Dan tentunya perpanjangan ini sudah menjadi sah sesuai undang-undang dan harapan saya tentunya juga perpanjangan ini nanti akan bisa memberikan manfaat terbesar untuk masyarakat kita di desa khususnya di Bojonegoro.
Untuk jumlah berapa? Ya? Jumlah total untuk Ada sekitar 408 kades yang pagi ini dilantik, karena yang sisanya adalah sudah menunjukkan bukan kades definitif, jadi yang kita lantik hanya 408. Mungkin harapan poin untuk perpanjangan ini apa Pak? Ya, tentunya perpanjangan ini yang saya sampaikan tadi, bahwa tidak hanya masa tugasnya bertambah, tetapi masa tanggung jawabnya juga bertambah para kades-kades kita. Sehingga dengan perpanjangan ini, semoga para kades kita bisa memberikan inovasi baru, ide-ide baru untuk terus membangun desa masing-masing, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa, dan terus mensinergikan program pembangunan di desa dengan Pemkab dan program secara nasional. Jadi harapan kita semoga kebijakan ini bisa memberikan terbaik untuk masyarakat. Gitu ya. Selain itu, mereka juga diharapkan mampu menggali potensi di wilayah masing-masing. Pemkab Bojonegoro dan secara nasional terus berupaya menekan serta mengentaskan tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, mendorong lapangan baru, menekan inflasi, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro.